Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ratnasari dari IAIN Madura. Mata kuliah Politik Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati LC MSI. Tema yang akan saya sampaikan kali ini tentang perubahan politik taktik penjajahan dengan subtema yang pertama, pelestarian kerusakan sistem kapitalisme, kedua, tentang kerusakan sosialisme, dan yang ketiga, yaitu tentang kerusakan konsep keadilan sosial. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang kerusakan sistem kapitalisme, di mana sistem kapitalisme ini banyak dikenal oleh masyarakat dengan mekanisme pasarnya yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan, di mana sistem yang diterapkan di sana cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok-kelompok orang tertentu yang biasanya disebut dengan yang biasanya sistem kapitalisme ini dikenal dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Langsung pada pelestarian sistem kapitalisme. Kenapa sistem kapitalisme ini sampai saat ini masih ada? Yaitu kenapa? Karena sistem kapitalisme ini mendapat dukungan dari para pemimpin-pemimpin politik dengan menggunakan bermacam-macam lembaga yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan atau sebagai alatnya. Nah, negara sendiri tidak selalu menjalankan kendali sehari-harinya, tetapi ia memiliki pengaruh yang cukup langsung terhadap alat-alat itu. Nah, lembaga-lembaga seperti apa yang menjadi alat, yaitu seperti lembaga perusahaan minyak dan gas, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta yang diunggulkan oleh pemerintah, dan lembaga dana kekayaan negara sendiri. Dan negara Indonesia setidaknya memiliki 2 di antara 4 hal, yaitu perusahaan minyak dan perusahaan negara, dan selain itu adanya perundang-undangan. Lanjut, yang kedua yaitu tentang kerusakan sistem sosialisme, di mana sistem sosialisme ini dikenal pemilikan semua alat produksi atau distribusi dan pertukaran oleh publik atau negara dan peniadaan kepemilikan pribadi atau swasta, di mana peniadaan hak individu yang menjadi kesulitan dalam mengembangkan diri karena senantiasa dikontrol oleh negara. Sedangkan kalau kerusakan konsep keadilan sosial ini bukan hanya dari segi manusia ke manusianya saja yang dibahas tentang konsep keadilan, melainkan keadilan sosial juga meliputi alam, di mana keserakahan manusia ini yang merusak sumber daya alam. Melihat dari kerusakan sistem kapitalisme, sistem sosialisme serta kerusakan konsep keadilan sosial, solusi atas segala kerusakan tersebut hanya ada pada ekonomi Islam. Di sana bukan hanya tentang ekonomi, politik, hukum, melainkan juga tentang keadilan yang memang menjadi konsep dari sistem ekonomi Islam. Harapan dari saya, dari yang saya pelajari tentang kerusakan yang ada, yaitu tentang kerusakan kapitalisme, kerusakan sosialisme, serta kerusakan konsep keadilan sosial ini, saya menginginkan bahwa Indonesia ini menggunakan sistem alternatif, di mana sistem yang menurut saya menjadi sistem alternatif ini yaitu sistem ekonomi syariah, ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam ini mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kerusakan-kerusakan pada setiap sistem tersebut. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.